Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat semuanya. Oke, terima kasih bertemu lagi dengan saya di sesi atau pertemuan yang ketiga ya, modul pertemuan keempat tapi modulnya adalah modul 3. Oke, langsung saja. Jadi kita melanjutkan materi yang minggu lalu kita bahas. Minggu lalu kita bahas atau berkaitan dengan jurnal, berkaitan dengan data, berkaitan dengan buku besar dan lain sebagainya. Jadi kita bicara kemarin masalah fasilitas yang digunakan untuk menginput, memproses dan lain sebagainya di sistem informasi akuntansi. Nah, saat ini kita akan bahas masalah tinjauan pemrosesan transaksi dan sistem enterprise resource planning. Nah, kita akan lanjut. Di dalam sistem informasi akuntansi, jadi ada proses yang dilalui dari sebuah data, mulai dari diambil input, dimasukkan dalam sebuah proses, inputnya itu berupa data ya, data atau yang lain sebagainya. Nanti kita bahas satu persatu. Nah, kemudian disimpan, apakah itu bentuk fisiknya atau bentuk file softfilenya, kemudian diolah. Jadi dari data-data yang dikumpulkan tadi diolah seperti yang saya gambarkan di sini ya, diolah. Kemudian ada hasil olahan atau output itu berupa sebuah informasi akuntansi itu terutamanya. Jadi informasi yang seperti apa? Tentunya kemarin kita sudah sampaikan bahwa informasi itu adalah informasi yang bernilai, yang berguna untuk pengambilan keputusan atau problem solving, gitu ya. Oke, baik. Di siklus pemrosesan data dan aktivitas ini tentunya ada 3 proses utama ya. Ada input, proses atau pengolahan, ada disimpan di sana, aktivitas penyimpan, dan ada output. 3 hal penting ini menjadi aktivitas penting ya di dalam sebuah sistem informasi akuntansi. Kita akan bahas satu persatu. Dalam pemrosesan transaksi ya, dokumen dan prosedur itu ada 4 langkah. Kalau sering disebut sebagai data processing cycle. Jadi perputaran atau tahap-tahapan proses data itu mulai dari input, penyimpanan, pengolahan, dan output informasi. Lanjut, ini hanya perluasan dari tadi ya. Kemudian siklus pemrosesan input data. Nah, data yang akan kita input di dalam sebuah sistem itu tentunya ada data yang sangat berarti bagi kebijakan perusahaan, yaitu bisa jadi adalah sebuah kejadian, sebuah transaksi ya. Sebuah kejadian itu saya gambarkan kemarin adalah transaksi yang mengandung nilai, terutama biasanya adalah nilai-nilai yang ada hubungannya atau kaitannya dengan ekonomis, nilai ekonomis. Setiap aktivitas yang menarik tentunya di sana ya. Nah, yang kedua adalah bisa jadi data yang diambil adalah sumber daya yang digunakan. Sumber daya yang digunakan itu bisa jadi sumber daya modal, sumber daya manusia, atau aktiva lainnya, gitu ya. Nah, atau yang ketiga adalah pihak yang terlibat dalam pemrosesannya itu. Jadi bisa jadi nanti kaitannya dengan pimpinan ya, struktur organisasi di dalamnya dalam dari pimpinan, kemudian lini manajer menengah, kemudian manajer bawah, atau sampai ke karyawannya misalnya di sini. Kemudian yang menjadi catatan di sini adalah kalau dahulu perusahaan itu kebanyakan menggunakan dokumen sumber short dokumen itu mengumpulkan data awal tentang aktivitas bisnis, kemudian memindahkan data ke komputer. Jadi perusahaan kalau dulu itu bentuknya tertulis ya, ada fisiknya, ada form-form yang kita sampaikan di pertemuan kemarin
ya, form transaksi misalkan ada faktur, invoice dan lain sebagainya. Nah, tapi sekarang lebih canggih lagi. Jadi ada beberapa transaksi yang mungkin tidak pakai itu, langsung pakai input alat input ya. Nah, sekarang sebagian besar aktivitas bisnis itu langsung dicatat oleh komputer melalui dokumen turnaround atau otomatisasi data sumber ya. Misalkan kemarin saya jelaskan, saudara masuk ke perusahaan tempat kerja tidak lagi pakai tanda tangan yang pakai kertas sampai beberapa lembar, beberapa rangkap gitu ya. Nah, sekarang cukup dengan menempelkan jari misalkan. Nah, karena sudah ada digitalisasi yang luar biasa. Kemudian misalkan pakai pencatatan barcode misalkan ya. Jadi di minimarket atau supermarket saudara beli barang itu tidak lagi dicatat barangnya apa, jumlahnya berapa, totalnya berapa, ada diskon enggak gitu kan. Nah, sekarang tinggal langsung tampilkan aja barcode itu, alat barcode itu ya. Scanner barcode itu langsung muncul, tinggal dikalikan. Nah, jumlahnya berapa kan itu. Jadi dengan adanya teknologi ini akan banyak aktivitas yang dipersingkat oleh alat tersebut. Jadi memudahkan kegiatan manusia gitu ya. Kemudian tetapi dalam hal terlepas apakah itu pakai alat canggih atau tidak, yang jelas kita harus memastikan bahwa data yang kita input itu benar-benar diambil dengan akurat dan lengkap. Jadi jangan asal masukkan. Nah, kemudian meyakinkan bahwa kebijakan perusahaan itu diikuti serta menyetujui atau memverifikasi transaksi. Jadi kalau perusahaan ada aktivitas transaksi, pasti ada otorisasi di sana. Nah, artinya ada yang bertanggung jawab. Nah, atas otorisasi itu tentunya juga ada aktivitas seperti verifikasi data gitu ya. Nah, faktur misalkan ada beberapa rangkap sudah disampaikan ke sana atau ke bagian yang lain, sudah benar atau belum. Nah, baru nanti di input dalam sistem komputerisasi. Nah, selanjutnya kalau saya contohkan ya, dokumen sumber berupa data itu dalam aktivitas bisnis umum. Contohnya salah satunya adalah siklus pendapatan gitu ya. Pendapatan itu bisa berasal dari penjualan, baik itu tunai maupun kredit. Kalau dia kredit memunculkan piutang, kalau tunai berarti langsung pendapatan. Nah, ini ada beberapa dokumen sumber yang bisa kita ambil. Contoh siklus pendapatan, kita mengambil pesanan pelanggan. Dokumen sumbernya adalah pesanan penjualan. Kemudian mengirimkan pesanan ya. Dari mengambil pesanan pelanggan, mengirimkan pesanan, ada tiket pengiriman atau bill of lading. Jadi ada surat antarnya nanti. Kemudian menerima uang tunai, ada nota pengiriman uang atau daftar pengiriman uang. Ada nota tunainya ketika barang sampai kemudian dibayar. Kemudian menyetorkan penerimaan kas. Nah, kas yang dibawa oleh si penjual tadi disampaikan ke bagian penerimaan kas berupa slip setoran, ada nanti buktinya. Kemudian menyesuaikan rekening pelanggan, memo kreditnya. Ada kalau di buku besar pembantu piutang nanti ada setiap pelanggan itu dia punya misalkan catatan piutangnya akan mengurangi otomatis gitu ya. Nah, atau misalkan di sini aktivitasnya adalah siklus pengeluaran. Jadi dari mulai permintaan barang, nanti ada daftar permintaan pembelian, barang apa saja yang akan dibeli kan, vendornya siapa saja misalkan. Kemudian memesan barang, setelah dapat daftar permintaan, memesan barang, ada pesanan pembelian. Kemudian menerima barang, sumbernya ada laporan penerimaan barang. Kemudian membayar seharga barang, itu bentuknya adalah cek atau transfer dan data elektronik atau bukti rekening lah, catatan rekening ya. Nah, semua siklus ini tentunya ada dokumen-dokumennya. Dari dokumen itu
ya validitas kemudian akuratnya harus kita pastikan sehingga kita ketika input tidak akan salah. Nah, contoh yang lain adalah siklus sumber daya manusia. Mengumpulkan data pengurangan karyawan ketika ada pengurangan karyawan, atau sebaliknya ada penambahan karyawan misalkan, atau ada tambahan waktu lembur misalkan, ada mencatat waktu bekerja karyawannya, kemudian mencatat waktu yang dihabiskan pada pekerjaan tertentu misalkan untuk menginput harga pokok produknya berapa gitu ya misalkan. Nah, di sana ada kartu waktu, formulir W4, ada kartu jam kerja atau kartu lembur ya. Nah, dokumen-dokumen ini menjadi sumber dasar inputan data gitu ya. Nah, kemudian siklus pemrosesan penyimpanan data. Kalau tadi sudah input, tentunya disimpan dulu baru diproses, tidak langsung diproses. Nanti ketika mati belum di save kan susah ya kalau komputer ya. Nah, lain seperti itulah ya. Nah, ada beberapa siklus pemrosesan penyimpanan data. Yang pertama ada buku besar. Ini memuat informasi akuntansi yang sifatnya kumulatif disimpan dalam general ledger, atau yang sifatnya khusus sebagai pembantu general ledger itu adalah subsidiary ledger atau buku besar pembantu gitu ya. Ya, kalau buku besar itu berarti nanti setiap akun sudah tercatat di sana atas dasar inputan data atau jurnal transaksi tadi ya di awal. Nah, kemudian ada di dalam aktivitas itu ada teknik pengkodean. Ya, pengkodean data dalam buku besar disusun secara logis, kemudian menggunakan teknik pengkodean. Jadi kalau kita lihat di beberapa akun, kalau kita lihat di neraca misalkan, ada akun yang pertama adalah kas dan setara kas. Dia ada kode akun sendiri, mulai misalkan dari 01 sampai 02. Nah, 01 itu nanti 1 titik sekian terus, tergantung dengan berapa banyak kas dan setara kasnya. Bisa jadi kasnya nanti ada kas tunai, kas kecil, kas besar gitu. Kemudian ada rekening bank A, bank B, bank C sampai banyak misalkan. Nah, itu kas dan setara kasnya banyak di golongan 1 misalkan. Kemudian ada setelah kas dan setara kas di bawahnya adalah piutang. Piutang kodenya misalkan 3 sampai 4 misalkan. Ada 3 sampai sekian. Nah, nanti piutangnya bisa jadi piutang afiliasi, piutang dagang dan sebagainya. Ada banyak. Nah, itu adalah teknik pengkodean. Jadi setiap akun dikodekan sehingga tidak bercampur baur. Kemudian ada bahkan akun. Merupakan daftar angka yang ditetapkan untuk setiap akun buku besar umum dan memungkinkan data transaksi dikodekan, diklasifikasikan, dan dimasukkan ke dalam akun yang sesuai. Ada bahkan akunnya. Kalau di buku besar nanti ada khusus kolom bahkan akun gitu ya. Nah, kemudian jurnal. Entry jurnal menunjukkan akun dan jumlah untuk didebit atau dikreditkan. Ya, jurnal di sini dari transaksi kemudian dilakukan penjurnalan ya. Nah, nanti ada jurnal khusus dan jurnal umum. Jurnal penjualan, pembelian, penerimaan kas, pengeluaran kas, dan jurnal umum. Itu ya. Ada jurnal. Kemudian pada saat penyimpanan ada jejak audit, yaitu merupakan jenis transaksi yang dapat ditelusuri melalui sistem pengolah data dan titik asal ke output finalnya, atau mundur dari output final ke titik asalnya. Jejak audit ini digunakan untuk mengecek keakuratan dan validitas posting buku besar. Jadi dari transaksi input ya, dari aktivitas input kemudian disimpan, dicatat, kemudian diikhtisar
sampai ke jurnal buku besar neraca saldo. Nah, itu ada catatan-catatan yang bisa ditelusuri kembali. Jadi ada bisa dibaca. Nah, ini menjadi jejak audit kita. Kalau misalkan kita mau menelusur kenapa angkanya kok nggak balance, kita telusur ulang. Jangan-jangan ada yang salah input atau salah hitung gitu. Nah, kita bisa menelusur ulang dengan adanya jurnal, buku besar, bukti transaksi ya. Balik ke depan lagi gitu ya. Itu biasanya adalah proses yang dilakukan oleh auditor. Nah, kemudian kalau kita lihat contoh ini ya, pengkodean ya. Nah, yang saya sampaikan tadi ada account current asset ya 1 sampai 1,99 di kode 1 pertama dia aset, saving account, petty cash, account receivable, allowance, notes receivable, inventory, supplies. Kemudian yang di kode yang kedua 200 sampai 299 non current asset, ada land, building ya, ada tanah, bangunan, ada akumulasi depresiasi dan sebagainya. Ini aktiva. Kemudian di akun kode 3 liabilities, utang ya. 40 sampai 499 equity accounts. Kemudian 500 sampai 599 revenue ya, pendapatan. Expand 6 sampai 799 600 ya. Expand dan lain sebagainya. Ini tergantung dengan kebijakan perusahaan, biasanya mengkodekan dengan teknik rank seperti ini dari 100 sampai sekian, atau teknik kode kombinasi. Ada angka, ada huruf misalkan, bisa saja ya, tergantung dengan kebijakan perusahaan. Ini harus dikodekan. Nah, kemudian di pengolahan data itu ada 4 aktivitas pengolahan data yang sering disebut dengan CRUD: create, read, updating, and deleting. Ya, membuat, membaca, memperbaharui, dan menghapus. Membuat itu berarti mencatat. Create, membuat data baru, seperti mencatat data karyawan baru ke database penggajian. Biasanya kalau karyawan ini sering terjadi keluar masuk ya, ada yang daftar baru, ada lowongan masuk, kita tambahkan datanya. Ada yang keluar misalkan, coba kita hilangkan atau kita hapus di belakang ada aktivitasnya. Membuat, meng-create. Kemudian setelah dibuat, otomatis disimpan, dibaca. Read ya, mengambil dan melihat data yang sudah ada. Jadi inputan tadi disimpan, kemudian ketika digunakan, dia akan memilah, dibaca. Atau aktivitas yang ketiga yaitu adalah updating, memperbarui. Misal memperbarui data piutang pelanggan. Ya, ada pelanggan baru, dia piutangnya masih 0, tapi sampai beberapa waktu belum ada updating misalkan. Oh, ternyata sudah ada catatan piutang masuk di pelanggan A misalkan. Ya, berarti diupdate. Kemudian menghapus file induk vendor yang telah berhenti misalkan di sini. Jadi ada beberapa data yang sudah tidak digunakan lagi, harusnya dihapus, tidak masalah. Ya, ketimbang nanti mengganggu data yang lain atau membuat rancu bisa jadi. Nah, sehingga bisa dihapus datanya. Ini aktivitas pengolahan data, ada 4 jenis. Gitu ya. Nah, kemudian kita lihat dari proses data tadi, input, penyimpanan ya, pengolahan, ada output. Nah, yang sering kita lupakan outputnya. Kadang-kala aktivitas input, penyimpanan, dan pemrosesan itu tidak memperhatikan kesesuaian antara output yang dibutuhkan, sehingga perlu perhatian bahwa yang diperlukan apa dari masalah yang ada di perusahaan itu. Dia membutuhkan sebuah informasi, sehingga informasi itu harus benar-benar sesuai dengan yang
butuhkan. Nah, sehingga harus memperhatikan kualitas input, akurasi tadi, kemudian ke pengolahannya, kualitasnya, kemudian sampai ke output informasinya sesuai tidaknya. Nah, yang dikatakan kemarin adalah informasi yang bernilai. Jadi berguna untuk mengatasi masalah di kebijakan atau keputusan perusahaan. Nah, kalau kita bayangkan di perusahaan besar itu pastinya kan ada banyak sistem informasi akuntansi di setiap bagian ya, di setiap bagian. Nah, bagaimana sebuah perusahaan itu bisa berjalan dengan baik, dengan bagus, bahkan bisa mengefisiensikan waktu dan sumber daya mereka itu hanya dengan ERP, Enterprise Resource Planning, ya. Nah, kita gambarkan di sini ada supply chain management. Jadi ada manajemen supply chain-nya. Kemudian ada aktivitas manufacturing-nya, ada aktivitas produksinya, Internet of Things-nya, kemudian ada project management-nya, ada customer relationship management-nya, ada service management-nya, ada sales and marketing-nya, ada human resource management, ada asset management, ada business intelligence, ada big data analysis, ya, ada financial management. Jadi manajemen sebuah perusahaan itu tidak hanya mengatur masalah karyawan saja, tapi semua masalah yang ada di perusahaan itu harus terkendali dengan bagus, dengan baik. Nah, ketika itu dijadikan satu relation, ini namanya ERP, ya, ERP. Jadi antara data yang diinput dari SIA yang ada di pabrik, di produksi, bagian produksi, itu disambungkan dengan satu sistem namanya ERP. Kemudian di bagian proyek, di bagian sales marketing, bagian SDM, ini dihubungkan dalam satu sistem namanya Enterprise Resource Planning. Sehingga dengan adanya ERP ini, ya, si pimpinan perusahaan itu dengan mudah bisa mengakses semua informasi yang ada di perusahaan ini, ya. Jadi direktur bisa dia melihat bagaimana proses manufacturingnya, bagaimana service manajemennya, manajemen servisnya, bagaimana perkembangan penjualannya, bagaimana misalkan aset dikelola, disimpan, dihitung kondisi ataupun akumulasi penyusutannya misalkan, atau manajemen sumber daya manusianya seperti apa. Ini bisa diakses dengan satu ERP ini. Jadi sangat efisien dan efektif. Tinggal bagaimana seorang direktur itu bisa mengkomunikasikan antar bagian ini dikomunikasikan dengan ERP ini. Jadi ada gambaran bahwa sistem ERP ini, Enterprise Resource ini adalah gabungan atau suatu sistem yang mengintegrasikan semua aspek aktivitas organisasi baik di akuntansi, keuangan, pemasaran, SDM, manufaktur, kemudian manajemen persediaan ke dalam sebuah sistem, gitu ya, ke dalam sebuah sistem ERP. Nah, bisa jadi nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi berkaitan dengan ERP ini, gitu ya. Jadi pemrosesan data mulai dari input, kemudian penyimpanan, pengolahan, dan ada outputnya. Itu adalah aktivitas yang berada di sistem informasi akuntansi, seperti itu. Untuk lebih luasnya silahkan saudara baca di modul 4 ya, sistem pemrosesan transaksi dan sistem enterprise resource planning, gitu ya. Baik, saya kira ini hanya untuk pengantar. Untuk lebih jelasnya saudara ikuti diskusi dan proses-proses belajar yang lainnya. Seperti itu, terima kasih. Salam sehat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.